Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia yang kaya akan potensi kelautan dan perikanan. Berbagai jenis ikan dan biota laut ada di perairan Indonesia, sehingga Indonesia menjadi salah satu produsen utama perikanan dunia. Beberapa jenis ikan dan biota laut yang memiliki peluang usaha dan investasi di antaranya adalah tuna, udang, rumput laut, bandeng, nila, patin, lele, kerapu, ikan hias, dan mutiara. Komoditas perikanan tersebut diperoleh melalui penangkapan maupun budidaya, di mana saat ini metode budidaya sedang digalakan. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor tuna utama di dunia. Populasi ikan tuna di Indonesia banyak terdapat di Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Arafuru. Industri pengolahan tuna terdapat antara lain di Jakarta, Surabaya, dan Bitung. Tuna dapat diolah menjadi produk makanan seperti abon, ikan kaleng, surimi, tuna loin, dan tuna beku. Tuna diekspor ke beberapa negara seperti Jepang, Thailand, dan Amerika. Berdasarkan data tahun 2013, Jepang merupakan negara tujuan ekspor utama tuna Indonesia dengan total ekspor sekitar 209.072 ton, senilai sekitar 764 juta US dollar. Di tahun 2014, ekspor tuna mencapai 895 juta US dollar. Udang merupakan komoditi utama di Indonesia yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Produksi udang dihasilkan dari kegiatan penangkapan dan budidaya. Sentra produksi budidaya udang adalah Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, sentra produksi udang hasil tangkapan meliputi Riau, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Papua. Potensi lahan budidaya udang di Indonesia sebesar 773.743 hektar, baru dimanfaatkan seluas 45.331. Jenis udang yang umumnya dibudidayakan di Indonesia adalah udang galah, udang faname, udang windu, dan udang lobster. Total produksi udang hasil budidaya pada tahun 2012 sebesar 415.703 ton. Sedangkan pada tahun 2013, produksinya meningkat menjadi 638.955 ton. Produk udang dapat diolah menjadi udang beku, udang kaleng, citin, citosan, kerupuk, dan terasi, dan produk surimi seperti nugget, bakso, siomay, dimsum. Pasar utama udang Indonesia adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Total ekspor udang pada tahun 2013 sebesar 193.301 ton atau senilai 2,14 miliar US dollar dalam bentuk udang tidak beku, udang beku, dan udang dalam kaleng. Negara tujuan ekspor terbesar adalah Amerika Serikat dengan volume ekspor sebesar 82.534 ton, kemudian Jepang sebesar 39.481 ton, dan Eropa sebesar 18.232 ton. Saat ini Indonesia menjadi penghasil utama dunia komoditas rumput laut kering. Jenis rumput laut yang saat ini banyak dikembangkan di Indonesia adalah jenis Eucema cottoni dan Gracilaria. Area pertumbuhan rumput laut di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, terutama di wilayah timur Indonesia. Budidaya rumput laut di wilayah timur Indonesia antara lain Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Madura, dan Papua. Periode 2009-2014, Provinsi Sulawesi Selatan penghasil terbesar rumput laut Gracilaria. Produksi terbesar pada tahun 2014 sebanyak 832.153 ton. Sementara itu, produksi terbesar rumput laut cottoni tahun 2014 adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur
sebesar 2.167.632 ton. Hasil olahan rumput laut yang dihasilkan antara lain agar, ATC, alkali treated cottony, ATA, alkali treated agar, karaginan, alginate, revin karaginan, agarosa. Produk-produk tersebut merupakan bahan baku untuk industri makanan, farmasi, kosmetik, dan lainnya. Pada industri makanan antara lain agar-agar, dairy food, industri farmasi antara lain media bakteri, kapsul, sedangkan pada industri kosmetik antara lain sabun, lipstik. Saat ini rumput laut dapat diolah menjadi pulp sebagai bahan baku kertas sehingga dapat mengurangi penebangan hutan dan pemanasan global. Produk lainnya adalah sebagai biofuel. Berdasarkan data statistik ekspor-impor rumput laut periode 2011-2014 mengalami naik turun. Jumlah ekspor rumput laut 2014 sebesar 200.705.767 kg. Jenis ikan yang juga sangat potensial karena dapat dibudidayakan di hampir semua daerah di Indonesia, yaitu bandeng atau milkfish. Daerah penghasil bandeng terbesar adalah Provinsi Jawa Timur. Total produksi bandeng pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 515.527 ton. Adalah sekitar 484.000 ton. Bandeng biasanya diolah menjadi bandeng presto, bandeng asap, otak-otak bandeng, dan bandeng cabut turi. Tingginya permintaan pasar dalam negeri, tersedianya lahan yang cukup, dan penggunaan teknologi yang sederhana menjadikan komoditas ini cukup menarik bagi investor. Saat ini, bandeng banyak diminati oleh beberapa negara seperti Rusia, Singapura, Jepang, dan Timur Tengah. Salah satu produk ikan yang banyak diminati pasar dunia adalah filet ikan nila. Nila sukses dibudidayakan di perairan air tawar hampir di seluruh Indonesia karena kecepatan pertumbuhannya, daya tahan terhadap penyakit, dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap kualitas air yang bervariasi. Saat ini nila merupakan komoditas perikanan yang cukup menjanjikan bagi para investor. Disebabkan harganya yang menarik, permintaan pasar yang tinggi, dan terdapat banyak area yang cocok untuk kegiatan budidayanya. Di tahun 2012, produksi ikan nila terbesar di Indonesia dari Provinsi Jawa Barat mencapai 152.561 ton. Total ekspor 13.139.012 kg atau 77.272.926 US dollar. Catfish terdiri dari patin dan lele, di mana Indonesia sesungguhnya memiliki 13 jenis catfish. Namun baru 2 jenis yang berhasil dibudidayakan dan dikembangkan, yaitu jambal catfish dan siam catfish. Tahun 2006, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan spesies baru yang lebih tahan penyakit dan memiliki ukuran lebih besar yang diberi nama pasupati. Pada tahun 2013, total produksi catfish jenis patin adalah sekitar 410.883 ton dan 268.149 ton pada triwulan 3, dan jenis lele adalah sekitar 274.000 ton yang sebagian besar diserap untuk pasar dalam negeri. Produksi ikan patin terdapat di Kabupaten Kampar Riau dan Muaro Jambi, sedangkan produksi lele terdapat di Banyumas dan Boyolali, Jawa Tengah. Lele dapat diolah menjadi abon lele, kerupuk kulit lele, sedangkan patin biasanya menjadi patin asap. Ikan kerapu merupakan komoditas perikanan yang mempunyai peluang cukup baik untuk dipasarkan di pasar domestik dan internasional. Pertumbuhan kerapu relatif cepat, dapat diproduksi secara massal, serta apabila dapat memenuhi permintaan pasar dalam kondisi hidup, maka akan memiliki harga jual lebih tinggi. Pada 2013, jumlah ekspor ikan kerapu mencapai volume 2.552 ton dalam nilai US dollar 19,8 juta. Indonesia menguasai 20% pangsa pasar ikan kerapu hidup di Hong Kong, menempati urutan kedua setelah Thailand.
Wilayah yang potensial untuk budidaya kerapu antara lain Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Ujung Bate, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Batam, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ekspor kerapu hidup Indonesia berasal dari Sumbawa, Selayar, Kendari, Palu, Luwuk, Maluku Utara, Jakarta, Pekalongan, dan Benoa. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar, termasuk jenis-jenis ikan hias asli yang dapat dieksploitasi atau dibudidayakan. Wilayah produksi ikan hias Indonesia tersebar di 17 provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Pada tahun 2009, Indonesia baru menguasai 3,12% dari perdagangan ikan hias dunia, tertinggal dari Singapura yang mencapai 16,08%. Ikan hias air tawar diperkirakan sekitar 400 spesies dari total 1.100 spesies di dunia, dan ikan hias air laut diperkirakan 650 spesies. Sekitar 18% dari seluruh terumbu karang di dunia berada di wilayah Indonesia. Pangsa pasar ekspor ikan hias adalah Singapura, China, Hong Kong, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, USA, dan Eropa. Menurut data United Nations Commotrade Statistik tahun 2010, kondisi perdagangan ikan hias Indonesia mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 menempati peringkat ke-9 setelah Israel dan Amerika. Satu lagi hasil laut Indonesia yang sangat berharga yaitu mutiara. Mutiara Indonesia dikenal sebagai salah satu mutiara terbaik di dunia. Mutiara yang dihasilkan Indonesia bernama Mutiara Laut Selatan atau South Sea Pearl yang juga dijuluki The Queen of Pearls. South Sea Pearl berasal dari Pink Tada Maxima, baik dari hasil alam maupun budidaya. Sentra pengembangan Pink Tada Maxima tersebar di beberapa daerah seperti Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Saat ini, Indonesia merupakan produsen South Sea Pearl terbesar di dunia, yaitu sebesar 53% dengan jumlah produksi 5,4 ton, senilai 46 miliar US dollar. Tujuan ekspor utama mutiara Indonesia adalah Jepang, Hong Kong, dan Australia. Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah memberikan beberapa program stimulus dan insentif fiskal yang diberikan untuk kemudahan investasi atau penanaman modal sektor kelautan dan perikanan. Insentif yang diberikan antara lain, saat ini iklim investasi di Indonesia semakin kondusif dan kestabilan moneter atau nilai tukar rupiah membaik. Seluruh proses pengolahan dan ekspor hasil laut Indonesia dapat berhasil dengan baik karena didukung oleh sarana dan prasarana, seperti pelabuhan, bandar udara, laboratorium, cold storage, dan pabrik es. Indonesia memiliki 6 pelabuhan perikanan samudra, 10 pelabuhan perikanan Nusantara, dan 4 pelabuhan perikanan pantai. Indonesia juga memiliki 8 bandara internasional yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi produk perikanan langsung ke mancanegara. Indonesia berada di wilayah strategis untuk berinvestasi karena berada di antara 2 benua, Asia dan Australia, dan 2 samudra, Samudra Indonesia dan Laut Pasifik. Lokasi ini dekat dengan pasar potensial yang sedang berkembang pesat, seperti China dan Taiwan. Pasar domestik juga menjanjikan dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa yang dapat menjadi pangsa pasar produk perikanan dan kelautan. Selain itu, Indonesia terletak di persimpangan Samudra Pasifik di sepanjang Selat Malaka dan Samudra Hindia. Lebih dari setengah dari semua pelayaran internasional melewati perairan Indonesia. Indonesia memainkan peran yang lebih dominan dalam urusan global. Dengan sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja muda yang profesional, dan didukung oleh pelayanan fiskal yang baik
yang berfokus pada kemudahan investasi. Karena itu, kami mengajak Anda sekalian untuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan, khususnya bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, sehingga dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara produsen utama perikanan dunia.